Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Ada Nurbaiti, NIM 11920606016. Perkenalkan, nama saya Aina Jijah dengan NIM 119206005. Saya Dini Nur Amalia dengan NIM 11920600028. Saya Mendewi Diata Makassar nih Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai reproduksi sel. Yang pertama adalah tentang siklus sel dan reproduksi sel secara umum. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sel. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang merupakan penyusun tubuh semua makhluk hidup. Sel-sel yang ada pada tubuh itu akan terus mengalami pertumbuhan. Sel-sel yang baru akan senantiasa bermunculan, dan ada pula sel-sel yang harus dikorbankan. Hal ini disebut sebagai siklus sel. Tanpa adanya siklus sel, manusia tidak akan tumbuh, luka-luka tidak akan sembuh, bahkan reproduksi pun tidak mungkin terjadi. Siklus ini bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan yang dilakukan oleh sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau kematian sel. Tahapan pada siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Pada fase interfase terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Fase ini menempuh 3 tahap, yakni fase G1, fase S, dan fase G2. Sedangkan pada fase mitosis terjadi pembagian sel induk dan terbentuk 2 sel anak dari pembentukan yang tadi. Sel mampu melakukan seluruh aktivitas kehidupan. Sel-sel pada tubuh akan selalu mengalami pertambahan. Prosesnya ini disebut sebagai reproduksi sel atau pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses membagi sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Terdapat 3 jenis pembelahan sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan amitosis, yaitu pembelahan sel secara langsung, yang mana tidak terjadi fase-fase pembelahan sel, sehingga sel induk itu akan langsung membelah menjadi 2 sel anak. Contohnya adalah pada organisme uniseluler. Yang kedua adalah pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang terjadi dalam sel tubuh dan akan menghasilkan sel anak yang memiliki sifat yang sama dengan sel induknya, bertujuan untuk dapat memperbanyak sel dalam tubuh. Tahapan pada pembelahan mitosis ini ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase telofase menuju profase yang berikutnya itu terjadi fase istirahat atau interfase. Interfase ini tidak termasuk ke fase-fase pembelahan sel. Nah, pada interfase ini inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Yang ketiga adalah pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel yang bersifat reduksi, bertujuan untuk mendapatkan sel gamet. Tahapan pada pembelahan meiosis adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis ini antara telofase 1 dan profase 2 itu tidak mengalami fase istirahat sel atau interfase. Namun setelah telofase 2 itu selesai, lalu dilanjutkan ke profase 1, itu baru mengalami fase istirahat sel atau interfase. Nah, sudah lihat kan tadi sekilas gambaran dari pembelahan tidak langsung. Ada apa aja? Tadi ada mitosis dan juga meiosis. Nah, pada mitosis ini terjadi pada sel somatis atau embrional. Fungsinya untuk regenerasi pada kulit.
itu salah satu contohnya ya. Dan juga pada sel mitosis ini satu sel induk yaitu bersifat diploid dan menghasilkan sel anakan juga sama diploid gitu. Dua sel anakan diploid juga sama sifatnya dan tidak terjadi crossing over pada mitosis ini. Selanjutnya ada meiosis. Meiosis ini terjadinya di mana sih? Terjadi di sel reproduksi, kan satu sel gonad ovarium dan juga sel gonad sperma. Nah, tapi bedanya dengan mitosis ini adalah selain terjadinya ya, misalkan tadi ini meiosis ini terjadi di gonad kan, atau sel-sel untuk reproduksi. Nah, fungsinya juga sama, yaitu untuk reproduksi. Dan juga misalkan satu sel induknya itu bersifat diploid, tapi dua sel anakannya itu bersifat haploid, dan adanya terjadi crossing over. Oke, itu dia tadi pembahasan sekilas tentang pembelahan tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Oke, pembelahan sel secara mitosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, pembelahan sel ini terjadi di seluruh tubuh atau sel somatik, kecuali sel gamet, dan hanya berlangsung pada sel eukariotik. Tujuan dari pembelahan sel ini untuk pertumbuhan dan juga regenerasi luka. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini terdiri dari dua tahap secara garis besar, yaitu ada interfase dan juga fase mitotik. Nah, fase mitotik ini dibagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Interfase atau persiapan pembelahan di sini merupakan tahap yang paling lama di antara fase-fase yang lainnya. Lalu membran inti dan juga inti sel masih terlihat, namun kromosom belum terlihat karena masih bentuk benang-benang kromatin. Dan di organel selnya ini terdiri dari sentrosom. Nah, pada interfase ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada G1, ada S, dan juga G2. G1 atau GAP1 di sini ini sel mengalami pembesaran yang mana organelnya juga pasti membesarkan ya. Lalu ada tahap S atau sintesis. Di sini terjadi replikasi DNA, dan yang terakhir ada G2 atau GAP2. Di sini ini sel mulai memproduksi banyak ADN. Pada tahap ini, sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke inti yang berlawanan. Nah, kromatin menebal, juga memendek, membentuk kromatid. Kromatidnya membelah, membentuk kromosom. Di sini, membran juga inti sel ini mulai menghilang. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu metafase. Pada tahap ini, kromosom berjejer di bidang ekuator atau bergerak ke tengah menuju ke inti sel. Nah, di sini sentrosom ini mulai menempel pada benang-benang spidol. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu anafase. Pada tahap ini, setiap kromatid mulai memisahkan diri dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru. Nah, kromosom ini hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai terjadi penyempitan di tengah. Lalu terjadi juga sitokinesis. Lanjut ke tahap yang terakhir atau telofase. Nah, pada tahap terakhir, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Lalu membran inti telah terbentuk di 2 kelompok kromosom yang terpisah. Di sini pula benang-benang spidol mulai menghilang. Nah, setelah sitokinesis di tahap yang sebelumnya, sel ini membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Di sini saya akan membahas tentang pembelahan meiosis. Nah, pertama kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari meiosis. Meiosis itu merupakan salah satu cara sebuah sel untuk mengalami pembelahan yang mengalami ciri-ciri yang pertama terjadi di sel kelamin. Yang kedua, jumlah sel anakannya ada 4. Yang ketiga, jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Dan yang terakhir,
pembelahannya terjadi sebanyak 2 kali. Nah, meiosis ini hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan nuktah. Pada meiosis terjadi perpasangan kromosom homolog serta pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Kemudian, fase meiosis 1. Pada fase meiosis 1 ini terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Nah, pada profase 1 itu dibagi menjadi 5 subfase, yaitu ada leptonema, di mana benang kromatinnya itu memendek, menebal, dan juga mudah menyerap zat warna, lalu membentuk kromosom yang mengalami kondensasi. Yang kedua, ada zigonema, di mana sentromer membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub berlawanan dan kromosom homolog berpasangan. Lalu ada pakinema, di sini terjadi duplikasi kromosom. Dan diplonema yaitu kromosom homolog saling berjauhan dan terjadi perlekatan hingga berbentuk X, atau disebut juga dengan kiasma, di mana ini sebagai tempat terjadinya crossing over. Dan yang terakhir yaitu diakinesis, di mana terbentuknya benang spindle dan 2 sentriol sampai pada kutub berlawanan, dan di sini membran inti juga nukleus mulai menghilang. Setelah itu masuk ke fase metafase. Di metafase ini pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator dan sentromer menuju kutub juga mengeluarkan benang spindle. Lalu masuk ke anafase 1. Di sini kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub berlawanan. Benang spindle dan juga isi sel memanjang ke arah kutub. Dan telofase, pada fase ini masing-masing kromosom homolog mencapai kutub sel berlawanan. Tahapan ini diikuti sitokinesis dan juga interfase yang singkat. Yang selanjutnya yaitu tahapan meiosis 2. Pada meiosis 2 ini terjadi fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Langsung bahas saja ya. Pada profase 2 ini sentrosom membentuk 2 sentriol yang letaknya pada kutub berlawanan dan dihubungkan oleh benang gelondong. Pada fase metafase 2, di sini belum ada pembelahan, kromosom berada di bidang ekuator dan juga kromatin berkelompok 22. Pada anafase 2, kromosom menempel pada kinetokor dan ditarik oleh benang gelondong ke arah kutub berlawanan yang menyebabkan sentromernya terbelah. Dan yang terakhir ada fase telofase 2. Di sini kromatin berkumpul pada kutub pembelahan lalu berubah menjadi kromatin. Lalu membran inti dan juga anak inti mulai terbentuk kembali. Sekat pemisah semakin jelas sehingga di sini terjadi 2 sel anakan. Pembelahan baik mitosis ataupun meiosis sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewariskan sifat atau genetik yang ada pada sel yang sedang membelah ke sel turunannya. Pada manusia dan juga hewan terjadi di dalam gonad, sedangkan pada tumbuhan terjadi pada anthers dan juga ovaries yang menghasilkan merosfer, maksudnya meosfer yang terdiferensiasi menjadi sel gamet. Sama saja. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai pembelahan meiosis. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.